Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara sekalian hari ini? Semoga saudara dalam keadaan yang baik, penuh kasih dan damai sejahtera. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat relevan dan mungkin sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah saudara merasa tidak yakin atau khawatir, apalagi saat rencana kita tidak berjalan sesuai harapan? Ada kalanya kita merasa ingin menyerah, tetapi di saat yang sama, kita juga tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, inilah saat di mana kita diajak untuk berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Tema kita hari ini adalah berserah penuh pada kehendak Tuhan. Melalui renungan ini, kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa bersandar pada Tuhan dan mempercayakan segala rencana kita kepadanya, sehingga hati kita tenang dan hidup kita semakin dekat dengannya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Mari kita membuka renungan ini dengan doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Kami berterima kasih karena Engkau selalu bersama kami di setiap langkah kehidupan ini. Pada hari ini kami memohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan. Buka hati kami Tuhan, agar kami bisa mendengar suara-Mu dan merenungkan kehendak-Mu, terutama dalam hidup kami yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami dapat menyerahkan seluruh rencana kami ke dalam tangan-Mu dan melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini berpusat pada ayat dari kitab Amsal 16 ayat 3 yang berbunyi, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Mari kita renungkan ayat ini bersama-sama. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita lakukan kepadanya. Percaya bahwa saat kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan turut bekerja dalam rencana-rencana kita. Dalam Amsal 16 ayat 3 ini menegaskan sebuah kebenaran yang sangat penting. Tuhan ingin kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ayat ini seakan memberi kita sebuah pengingat yang penuh kasih, bahwa ketika kita percaya dan menyerahkan perbuatan serta rencana kita kepada Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan membuat segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Berserah bukan berarti kita tidak berusaha atau mengabaikan tanggung jawab, melainkan berserah adalah tindakan di mana kita mengakui keterbatasan kita dan menyerahkan segala hasil dan proses kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak di antara kita yang mungkin sering merencanakan segala sesuatu dengan begitu matang. Namun, ketika rencana tersebut tidak berjalan sesuai keinginan kita merasa frustrasi atau bahkan mempertanyakan keadilan Tuhan. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa yang terpenting adalah menyerahkan segala sesuatu ke tangan Tuhan, lalu membiarkan Dia bekerja sesuai waktu dan kehendaknya. Dengan berserah, kita akan menemukan kedamaian yang sejati dan rasa percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita sendiri. Saudara, mari kita renungkan kembali. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan rencana? Ataukah kita seringkali berjalan sendiri tanpa meminta petunjuk dan kehendak-Nya? Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang memiliki impian untuk membuka bisnisnya sendiri. Ia sudah bekerja keras dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Tapi saat ia mulai menjalankan usahanya, ia menghadapi banyak rintangan, dari modal yang kurang hingga tantangan yang membuatnya merasa putus asa. Namun, di tengah keterpurukan, ia mengingat ajaran dari firman Tuhan hari ini, lalu ia berdoa, "Tuhan, aku menyerahkan usahaku ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah aku dan bimbinglah jalanku." Meskipun tantangan tidak langsung hilang, ia menemukan kedamaian karena ia telah mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, usahanya berkembang dengan baik. Kisah ini mengingatkan kita bahwa saat kita berserah kepada Tuhan,
Dia akan membuka jalan dan memberikan kekuatan untuk mengatasi rintangan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita selalu mengingat untuk berserah kepada Tuhan. Hal pertama, berdoa sebelum memulai rencana. Setiap hari saat kita memiliki rencana atau keputusan yang besar, mulailah dengan doa. Serahkan setiap impian dan usaha kita kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Kedua, percayakan yang tidak dapat kita kontrol. Ada hal-hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Belajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan, sambil tetap melakukan bagian kita dengan sebaik mungkin. Ketiga, bersyukur dalam segala situasi. Saat rencana kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan, bersyukurlah karena Tuhan masih memegang kendali. Ingat bahwa setiap situasi bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sesuai kehendaknya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Kami belajar untuk berserah penuh kepada kehendak-Mu dan mempercayakan rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau, semua rencana dan usaha kami tidak ada artinya. Tuhan, kami berdoa agar Engkau senantiasa memberikan kami ketenangan dan kepercayaan bahwa kehendak-Mu yang akan terjadi adalah yang terbaik bagi kami. Bantulah kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita telah belajar pentingnya berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Saat kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita menemukan ketenangan dan kedamaian yang sejati. Tuhan memimpin setiap langkah kita dan memenuhi setiap kebutuhan kita sesuai kehendak-Nya. Mari kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan percaya bahwa rencana-Nya selalu yang terbaik. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar saudara tidak ketinggalan renungan-renungan lainnya yang akan menguatkan iman kita. Bagikan juga renungan ini kepada keluarga dan teman-teman saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati oleh firman Tuhan. Semoga kita semua semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam kasih Tuhan Yesus. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.